Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Tanti Yusra, guru mata pelajaran PKN. Di semester kedua ini kita memulai lagi pembelajaran jarak jauh kita, ya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat memasuki tahun baru, selamat memasuki tahun semester kedua tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, anak-anak Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai pembelajaran kita masih mengikuti pembelajaran daring, ya. Dan penilaian sama seperti di semester 1, kita lakukan pembelajaran di Google Classroom atau GCR. Semua kehadiran ada di sana, tugas-tugas ada di sana, dan materi juga ada di GCR. Nah, yang berbeda kali ini dalam absensi dan penilaian semuanya ada di GCR. Cuman absensi kita sekarang ketat, ya. Ibu hanya membatasi absen itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, yaitu dari jam 11 sampai jam 12. Nah, mengenai tugas itu tergantung nanti tugasnya seperti apa. Ada tugas yang harus dikerjakan hari ini juga sesuai dengan jam pelajarannya, atau mungkin nanti tugas ada yang dalam jangka waktu yang beberapa hari, lebih dari 1 atau 2 hari. Di semester kedua ini anak-anak ibu kita harus menyelesaikan 3 pokok bahasan, ya, 3 bab. Nah, untuk yang bab pertama atau bab keempat lanjutan dari semester 1, yaitu kita membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kompetensi dasarnya anak-anak ibu bisa baca di sini, ya. 1.4 menghargai keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kemudian di KD 2.4 menghargai keberagaman SARA. SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA, S-nya adalah suku, A-nya adalah agama, R-nya adalah ras, dan A-nya adalah antar golongan. Jadi di KD 2.4 menghargai keberagaman SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.4 memahami keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang KD 4.4 melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa saja nanti yang harus kalian pelajari? Kita lihat slide berikutnya. Tapi sebelumnya anak-anak ibu harus menyimak, ya, dan mengerjakan tugas-tugas yang nanti ibu sampaikan di Google Classroom-nya. Oke, kita lanjut. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan budaya-budaya daerah tersebut. Nah, keberagaman meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu
sesuai dengan semboyan kita yang terdapat di burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang begitu kaya dalam segi apapun, ya, dengan keberagamannya tadi. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Nah, menurut data BPS yang dilakukan pada tahun 2010, terdapat sekitar 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kebayang gak anak-anak ibu? 1.128 suku bangsa. Kebayang tidak anak-anak ibu? Ada 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu tahunya suku apa ya? Kira-kira 1 juta itu, ingat tidak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu? Ya, paling hanya sekian persennya kita yang tahu ya suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, tapi yang jelas ini adalah menurut data statistik BPS yang dilakukan pada tahun 2010. Nah, anak-anak ibu sekalian, apa sih yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu? Ya, ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah 1. Perbedaan dalam kondisi geografis Indonesia. Nah, perbedaan kondisi geografis Indonesia. Indonesia itu adalah terletak ya di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, kemudian Indonesia itu ya, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain adalah karena adanya perbedaan dalam kondisi geografis negara Indonesia. Nah, kondisi geografis negara Indonesia di sini, Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian Indonesia itu juga terdiri dari daratan dan lautan, di mana daratannya terdiri dari pulau-pulau ya, antara pulau satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dalam kondisi letak geografis Indonesia itu sendiri yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita yang di Indonesia ini ada 3 waktu ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, di sini dari sisi waktu kita sudah ada perbedaan ya. Kemudian dari sisi letak kondisi alam Indonesia, nah, dari barat dan timur itu juga berbeda gitu ya. Ada yang kondisi daratannya bentuk pergunungan, perbukitan, ada yang datar. Nah, ini juga mengakibatkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian perbedaan iklim dan alam tadi ya, iklim dan alam, kita berada di barat itu kondisi alamnya, iklimnya itu ada panas, kemudian di timur itu agak dingin karena berada di perbukitan atau pergunungan. Nah, kemudian ada juga keberagaman masyarakat Indonesia itu karena pengaruh budaya asing. Kita ketahui juga karena adanya di Indonesia dulu kita pernah dijajah, kemudian orang asing itu pernah menetap dan hidup berkembang di negara kita. Nah, ini juga bisa mengakibatkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi budaya-budaya asing, jadi adanya perkawinan antara orang Indonesia dengan orang
dari negara lain. Nah, ini juga mengakibatkan jadi keberagaman baik dari postur tubuh, ya, bentuk tubuh, warna kulit kita gitu. Kemudian dari makanan itu juga akan berubah gitu ya. Jadi banyak keberagaman dalam masyarakat kita. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu selain dari letak kondisi geografis kita, kondisi negara kita yang berbentuk kepulauan. Nah, negara Indonesia terdiri dari atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah, ya. Nah, kesadaran ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda tersebut. Setiap masyarakat Indonesia mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing daerah. Nah, kemudian yang mengakibatkan faktor penyebab keberagaman lagi adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat ini. Ya, di Indonesia terdapat berbagai suku yang ada, ya. Lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Menurut data BPS ada 1340 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Nah, suku Jawa itu berada di kawasan Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian tersebar di daerah Lampung, ya, di sebagian Sumatera, kemudian ada di Yogyakarta, kemudian suku Sunda itu ada di Jawa Barat, ya. Nah, kita berada di daerah Jawa Barat, ya. Sukunya adalah suku Sunda. Kemudian ada suku Batak yang terdapat di Sumatera, ya, tepatnya di Sumatera Utara. Suku lain yang ada di Indonesia berserta kawasan utamanya ada suku Madura di Pulau Madura, Betawi di Jakarta, ada suku Minangkabau di daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat dan di Riau. Kemudian suku Minangkabau ini juga ada di daerah-daerah lain di Kalimantan, Sulawesi sampai ke Irian, Papua, ya. Kemudian ada suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, suku Melayu tersebarnya di daerah Sumatera dan Kalimantan, suku Akit di Riau, suku Arab, ya, yang Arab juga termasuk suku ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ada suku Banjar yang mendiami daerah Kalimantan Selatan, Bali di Pulau Bali, suku Baduy Banten, ada suku Kerinci di daerah Jambi, suku Musi di Sumatera Selatan. Ya, ini berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat, ya, walaupun bermacam-macam tapi kita tetap satu di bawah naungan burung Garuda, ya, di bawah naungan ideologi kita yaitu Pancasila. Nah, selain suku bangsa, nah, kita juga memiliki keanekaragaman dari sisi keyakinan atau kepercayaan. Nah, ada berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ya.
dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, kemudian ada agama Konghucu yang juga sudah menyebar di negara kita. Nah, jadi ada 6 agama ya yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan. Ini ada kitab suci, penyebarnya, tempat ibadahnya apa. Nah, ini anak-anak ibu nanti bisa dilihat slide-nya, dipahami ya. Kemudian Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan Konghucu ya. Nah, ini ada tempat ibadahnya masing-masing, dapat anak-anak ibu lihat di sini. Nah, walaupun dari sisi kepercayaan ya, terdapat bermacam-macam kepercayaan yang ada di Indonesia dan diakui oleh negara kita. Nah, kita tetap menghargai ya keyakinan dan kepercayaan dari agama-agama lainnya. Kita menghargai dan menghormati kebudayaan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Jadi jangan wah kamu tidak sekeyakinan dengan saya, kamu jangan bergabung dengan saya, itu tidak boleh. Tetap kita semua bersatu. Kemudian dari keanekaragaman tersebut ada berbagai macam asal atau penggolongan manusia di muka bumi ini ya, yang disebut dengan ras. Nah, ras ini memiliki ciri-ciri. Nah, kalau ras ini adalah pengelompokan masyarakat atau manusia berdasarkan garis keturunan atau juga berdasarkan fisik ya, berdasarkan fisiknya. Nah, itu ras ya. Ada beberapa ras yang berkembang di Indonesia ya. Nah, ini jadi kalau ras ini pengelompokan masyarakat Indonesia berdasarkan fisiknya atau bentuk biologisnya. Nah, itu bisa dari postur tubuh, bisa dari warna kulit, bentuk muka, rambut dan segala macamnya. Nah, itu adalah pembagian ras atau ras ya. Nah, ras yang ada di Indonesia itu ada namanya ras Mongoloid, Kaukasoid, Austronoid, dan ras Negroid ya. Ada ras Wedoid, itu tersebar di Indonesia. Papua Melanosoid ya. Nah, ciri-cirinya bisa anak-anak ibu lihat di sini. Rata-rata masyarakat Indonesia itu lebih cenderung pengelompokan rasnya itu adalah ras Mongoloid. Nah, jadi Mongol, ras seperti matanya sipit, rambutnya lurus, pendek. Nah, itu ras Mongoloid, itu ciri-cirinya. Nah, nih bentuk-bentuk ras Mongoloid. Kira-kira anak-anak ibu dari bentuknya itu ada di ras mana ya? Nah, bisa kalian lihat ya. Ada ras Mongoloid itu rata-rata matanya sipit ya. Tuh ada Asian Mongoloid, Malayan Mongoloid, Amerika Mongoloid gitu ya. Nah, rata-rata mereka memiliki mata sipit, bentuk tubuh rada pendek. Nah, itu ras Mongoloid. Kalau ras Kaukasoid itu postur tubuhnya tinggi ya, tinggi, hidung mancung, itu rata-rata Arab, India gitu, Pakistan. Nah, itu adalah ras Kaukasoid. Nah, jadi kalau Mongoloid itu matanya sipit, hidungnya pesek,
kulit sawo matang putih ya, kemudian postur tubuhnya agak pendek gitu. Nah itu ras mongoloid. Kalau kaukasoid itu postur tubuhnya tinggi, hidung mancung, badan besar, kulit juga sawo matang ya, agak ke hitam-hitaman, itu kaukasoid. Kalau australoid, nah itu ciri-cirinya postur tubuh tinggi, hidung juga mancung, tapi kulit putih ya, bule-bule. Nah itu kalau australoid. Nah sedangkan negroid, ras negroid itu ya ciri-cirinya rambut keriting, bibir tebal ya, kulit hitam. Nah itu ras negroid. Nah jadi anak-anak ibu lihat deh dirinya sendiri, kira-kira kamu masuk, kalian itu masuk rasnya ras apa? Mongoloid kah, kaukasoid kah, australoid kah, atau negroid? Nah, kemudian golongan, berbagai golongan yang ada di Indonesia. Menurut Syarif Muiz, struktur Indonesia ditandai dengan dua ciri, yaitu yang pertama secara horizontal ditandai dengan adanya kenyataan kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Nah, kemudian pengelompokan ini golongan-golongan masyarakat Indonesia ya. Kemudian secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, kalau secara horizontalnya kenyataan bahwa masyarakat kita ini berdasarkan status sosialnya ya, itu berbeda-beda, keturunan raja, keturunan raya jelata. Nah, itu secara kodratnya kita seperti itu. Nah, secara vertikalnya yaitu ada lapisan atas dan lapisan bawah, yaitu kalangan elit gitu ya, kalangan raya jelata. Nah itu lapisan secara vertikalnya. Dalam sosiologi ada lapisan masyarakat yang disebut dengan social stratification atau kelas sosial. Dengan adanya perbedaan kelas dalam masyarakat, dengan adanya perbedaan kelas dalam masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Kelas-kelas tersebut yaitu kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Penggolongan tersebut ditandai dengan adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban individu dalam kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Nah, jadi walaupun kita dalam strata kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah, ya sebenarnya ini tidak dijadikan sebagai suatu hal yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dalam masyarakat, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita, secara lingkungan luasnya masyarakat dan lingkungan kenegaraannya ya, ataupun dengan lingkungan dunia ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ibu, untuk pertemuan pertama kita di semester kedua ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kalian pahami, lihat di GCR tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, dan ingat tugas hanya Ibu batasi sampai hari ini saja ya, sampai jam 1 siang. Jadi semua tugas masuk jam 1 siang, berikut juga dengan absensinya. Jadi kalau tugas lepas dari hari ini, Ibu tidak mengkoordinir tugas-tugas kalian. Jadi mohon maklum, dan kalian tetap ikuti aturan-aturan yang ada ya. Jangan kendor lagi, jangan seperti di semester 1. Anak-anak Ibu di semester 2 ini lebih giat lagi dan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya. Harus dilaksanakan semua tugas-tugasnya. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.